Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Kita semua adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ini untuk beribadah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi memang tujuan hidup adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ibadah kepada Allah itu bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kita beramal, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan ilmu, saudara. Membutuhkan landasan, membutuhkan bagaimana petunjuk-petunjuk supaya ibadah kita, amal ibadah kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu. Dan ilmu tidaklah didapat dengan kita santai di rumah, kita sekedar mungkin tidak ada kesemangatan untuk belajar, kita santai saja. Tidak. La yunalul ilm bi rahatil jasad. Tidaklah ilmu itu didapat dengan santainya badan. Tidak akan dapat ilmu. Ibadah diterima karena ada suatu ilmu, ada landasan, dan ilmu itu tidaklah didapat kecuali dengan mencari, dengan berusaha. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita ini. Kita contoh saja. Kita contoh bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para ulama kita terdahulu begitu semangatnya tentang masalah ilmu ini, tentang masalah petunjuk bagaimana beramal, beribadah dengan benar. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau tuh pernah sampai menyatakan, saya mendengar ada satu hadis yang ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Kemudian beliau Jabir bin Abdullah ini saking semangatnya untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau dengar. Beliau radhiyallahu an sampai membeli unta, kemudian perbekalannya diikat pada unta tersebut, perjalanan sampai 1 bulan. Masya Allah. Dan perjalanan itu kita sudah pahami, zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman dulu lah, dari sisi jalan yang ditempuh juga sulit, transportasi, masya Allah juga apa adanya juga sulit, masya Allah. Media-media belum ada saat ini, masya Allah. Jadi beratnya perjuangan saat itu, tapi mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat untuk mendapatkan ilmu, petunjuk sampai 1 bulan perjalanan. Jadi kita ini di tempat ini, alhamdulillah, di Masjid Al-Barakah, di sini ada kajian salah satu ulama kita, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita usahakan hadir di sini untuk mendengarkan, mendapatkan ilmu. Seperti contoh di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sampai 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan berapa? Cuma 1 hadis saja, itu sudah luar biasa bahagianya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semangatlah untuk belajar, semangatlah untuk mencari ilmu. Bahkan sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan apa?
An-nasu muhtajuna ilal ilmi qabla al-hubsi wal ma'. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu, petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi butuhnya kepada roti dan air atau makan dan minum. Masya Allah, ini perkataan para salaf kita, para ulama kita. Ya, manusia itu lebih butuh kepada ilmu, ya, melebihi butuhnya kepada makan dan minum. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kenapa kita tidak berjuang? Kita belum ada apa-apanya. Kita juga hidup di zaman yang serba mudah. Ya, transportasi yang mudah, begitu cepatnya, media juga tersedia, Masya Allah. Jadi jangan semakin lemah. Semangatlah untuk belajar. Ya, sampai tadi Imam Ahmad menyatakan manusia itu sebenarnya lebih butuh kepada ilmu agama ini daripada butuhnya kepada makan dan minum. Bayangkan sekarang, kita butuh kepada makan. Berapa kuat kebutuhan kita kepada makan? Sebesar apa? Sangat butuh kita dengan makan. Bahkan kita bisa dikatakan nggak hidup kalau nggak makan. Kita nggak hidup kalau nggak apa? Nggak minum. Tapi para ulama kita menyatakan apa tadi? Kita lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Masya Allah. Ya, berarti kesemangatan kita untuk mencari makan kan luar biasa semangat, bahkan sampai begadang mungkin ya, bahkan sampai jauh perjalanan kita nih. Ya, kesemangatan kita untuk mendapatkan minum karena penting itu kebutuhan pokok, gitu kan? Ya, kita semangat untuk mencarinya. Ya, berapapun mungkin pengorbanan dan tenaga untuk mendapatkan daripada kebutuhan pokok berupa makan dan minum. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih pokok daripada apa? Makan dan minum, yaitu ilmu, petunjuk Al-Quran dan petunjuk sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari saudara-saudara sekalian, dekatkan diri kita dengan ilmu, dekatkan diri kita dengan para ulama kita. Datangilah majelis-majelis ilmu yang dibahas Al-Quran, dibahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan patah semangat. Ya, bahkan sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, diceritakan dalam suatu riwayat yang sahih, pernah mengelilingi dunia untuk ilmu, mencari ulama begitu, menempuh perjalanan, ya, berkeliling dunia ini sampai 2 kali, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Imam Syafi'i bersama keterbatasan beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, ya, beliau adalah saat itu yatim, ya, lahir dari, ya, dari kecil sudah yatim, Masya Allah. Beliau juga dikenal dengan miskin, ya, sampai beliau rahimahullahu ta'ala itu tidak sanggup, ibunya tidak sanggup untuk membiayai untuk bisa beli kertas untuk menulis. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, sampai beliau itu mengumpulkan, kalau ketemu dengan tulang putih dikumpulkan untuk mencatat apa yang dia dapat ilmu dari gurunya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini bagaimana? Mari para ulama, keberkahan para ulama, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang besar kalian, para ulama kalian. Lah ulama kita sendiri, Masya Allah, begitu semangat untuk mencari ilmu, pengorbanan luar biasa. Kenapa yang zaman yang sudah Allah mudahkan seperti ini, kita semakin malas, semakin jauh dari para ulama? Ya, kaum muslimin, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebutkan juga dari kisah-kisah para salaf kita, ya, yang menunjukkan kita ini masih kurang lah. Mari kita tingkatkan perjuangan kita untuk belajar. Dekatkan diri kita dengan para ulama. Seperti Al-Imam Az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala. Beliau itu saking semangatnya belajar sama gurunya itu, ingin hadir di depan. Ingin termasuk santri yang hadir cepat dan terdepan begitu dalam masalah ilmu. Sampai beliau itu menunggu gurunya sampai tidur di sebelah rumah syekhnya, gurunya itu, atau di kandangnya, sampai di kandang ternak syekhnya di situ. Demi apa? Demi dia yang terdahulu, yang mendahului dia untuk hadir dalam majelis ilmu gurunya. Masya Allah. Sampai seperti itu, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi, ya, kita harus semangat, kita harus terus
jangan berhenti belajar dan jangan berhenti untuk beramal saleh ya, sampai datang kepada kita waktu ajal kita ini ya. Saya tutup dalam hadis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya menuntut ilmu, belajar ilmu agama, bermajelis ilmu itu adalah jalan tercepat untuk bisa masuk surga. Mari kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka ilmu, dia perjalanan. Jadi ilmu butuh perjalanan di sini. Ya, butuh pengorbanan, butuh perjuangan di situ. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, lihat keutamaan di sini. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan tersingkat, jalan tercepat yang menjadi penyebab seseorang masuk surga adalah bermajelis ilmu, semangat mendatangi ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita pada golongan orang-orang yang senantiasa semangat untuk mempelajari ilmu, mendakwahkannya, dan mengamalkan ilmu-ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.